Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, sorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'du. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam senantiasa tercurah kepada panutan alam, uswah dan qudwah kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam lanjutan seri kajian prinsip-prinsip tauhid dan dasar-dasar akidah Islamiyah. Kita memasuki pembahasan bab yang ke-18 yang diberi bab atau diberi judul yaitu Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal guluwu fis sholihin. Bab tentang keterangan yang datang mengenai sebabnya kekafiran anak cucu Adam dan meninggalkan agama mereka yang lurus, di antaranya adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa. Wahai ahli kitab, janganlah kalian itu berlebih-lebihan dalam beragama dan jangan mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Surah An-Nisa ayat 171. Maka ayat ini mengingatkan pengikut-pengikut agama terdahulu yang mereka itu menyimpang, menyeleweng karena berlebih-lebihan atau dalam bahasa sekarang disebut dengan sikap ekstrim, melampaui batas dari keharusan dan kewajaran. Umpamanya ahli kitab ada yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW seperti ekstremis Yahudi yang menganggap Nabi Isa alaihissalam itu jangankan sebagai rasul, sebagai nabi, bahkan sebagai manusia biasa pun beliau adalah cacat, tercela, terhina, bahkan terkutuk karena dia itu adalah anak yang lahir dari perzinahan ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah ekstremitas kaum Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka menuduh dengan tuduhan yang buruk, yang keji, sehingga bukan hanya mengingkari kerasulan dan kenabian Nabiullah Isa alaihissalam, tetapi mereka mengingkari kedudukan beliau sebagai manusia yang normal, manusia yang baik, melainkan dituduh sebagai anak haram, anak zadah yang dianggap sebagai hasil dari hubungan perzinahan ibunya. Di sisi lain ada kaum pengikut Nabi Isa yang ekstrim, yang gulu, yang mereka itu bukan hanya mengakui Nabi Isa sebagai nabi, sebagai rasul, tetapi bahkan
menganggap Nabi Isa ini sebagai anak Allah, sebagai penjelmaan Tuhan di muka bumi. Maka dia dianggap dan diyakini sebagai ibnullah, anak Allah, anak Tuhan. Inilah diantara penyebab rusaknya akidah manusia karena berlebih-lebihan, bersikap ekstrim terhadap para nabi, para rasul. Begitu pula terhadap orang-orang yang saleh selain dari para nabi dan rasul. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Ta'ala dalam surah Nuh ayat 23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yagutha wa ya'uqa wa nasra. Dan kaum Nabi Nuh itu mereka mengatakan kepada masyarakatnya, yaitu para pengikut, para pemukanya, para pemimpin kaum Nabi Nuh berkata kepada para pengikut mereka, masyarakat umum, masyarakat awam, jangan kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian hanya karena diseru, diajak oleh Nuh. Jangan kalian meninggalkan Tuhan kalian dan jangan kalian coba-coba meninggalkan berhala Wad, berhala Suwa, berhala Yagus, dan berhala Nasar. Qala Ibnu Abbas mengatakan, hadihi asma'un rijalun solihin min qaumi Nuh. Apa yang disebutkan dalam ayat ini yaitu Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, mereka itu pada asalnya adalah rijalus solihin min qaumi Nuh, adalah laki-laki yang soleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim anin sabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansoban. Maka tatkala orang-orang soleh ini yaitu Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr ini meninggal, maka syaitan membisikkan kepada para pengikut setianya agar mereka itu membuat patungnya, membuat gambarnya, membuat berhalanya, lalu disimpan, ditancapkan di tempat majelis mereka mengajar, di tempat-tempat yang mereka biasa memberikan pengajaran kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Wasammuha bi asma'ihim, lalu patung-patung itu diberi nama dengan nama-nama orang soleh tersebut. Fafa'alu, lalu mereka melakukan. Jadi ada di antara kaum sebelum Nabi Nuh ini orang-orang yang saleh, yang begitu terkenal kesalehan mereka, sangat dicintai oleh masyarakatnya. Ketika mereka telah meninggal, syaitan memanfaatkan kecintaan kaumnya ini, lalu mereka mendatangi dalam tidur mereka, dalam mimpi, bahwa orang-orang saleh itu harus dibuatkan gambarnya, patungnya, dipahatkan dari kayu, dari batu, kemudian diletakkan di tempat mereka biasa mengajar sebagai bentuk kecintaan mereka, kerinduan mereka. Walam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa nasiyal ilma ubidat. Dan selama itu mereka tidak disembah, hanya mereka dikenang saja jasa-jasa mereka, sehingga kalau mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, mengatakan inilah orang soleh yang namanya Wad, yang namanya Suwa, yang namanya Yagus, yang namanya Ya'uq, yang namanya Nasr, maka ikutilah jejak mereka orang-orang saleh ini. Tapi tatkala mereka telah meninggal juga, bapak dan kakek mereka, kemudian ilmu telah dilupakan,
maka akhirnya berhala-berhala itu yang tadinya hanya dijadikan pengingat jadi disembah. Maka qala Ibnul Qayyim qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu aqifu ala quburihim thumma sawwaru tamasilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kata Imam Ibnul Qayyim, berdasarkan riwayat dari para salafus saleh bahwa dahulu mereka ini orang-orang saleh yang diberi nama tadi Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr itu, mereka adalah biasa di kuburan-kuburan mereka itu diletakkan gambar-gambar patung-patung mereka, lalu mereka duduk memberikan penghormatan. Lama-lama itu menjadi penyembahan kepada mereka dari anak cucu mereka. Inilah sejarah awal munculnya manusia terjerumus kepada penyembahan berhala, dan kita bisa saksikan di seluruh dunia terjerumus kepada penyembahan simbol-simbol Tuhan, simbol-simbol orang soleh, semula tidak dimaksudkan untuk menyembah. Oleh sebab itulah kenapa diharamkan di dalam ajaran Islam, karena hal itu membawa kepada kesyirikan yang besar, yaitu menyembah selain Allah. Wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kalian menyanjung-nyanjungku seperti orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Karena aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah aku ini Abdullah wa Rasuluhu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inilah kehati-hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah mencintai sepenuh jiwa raga kita kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah mengingatkan jangan sampai kecintaan kita mengikuti cara-cara orang yang berbuat ekstrim atau berlebihan, sehingga memposisikan melebihi daripada yang seharusnya. Apa yang seharusnya? Sabda Rasulullah, qulu Abdullahi wa rasuluhu. Katakanlah Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Allah, bukan malaikat Allah, bukan penjelmaan Allah. Karena itu yang disembah hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala melalui tuntunan yang diajarkan orang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain, iyyakum wal ghuluw fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw. Jauhilah oleh kalian sifat berlebih-lebihan dalam beragama, dalam hal apapun, apalagi dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, semuanya Islam melarang sifat al-ghulu, sifat berlebih-lebihan. Karena sifat berlebih-lebihan itulah yang telah membinasakan kaum-kaum sebelum kita, yaitu dengan sifat berbuat ekstrim di dalam agama. Wali muslimin an ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalasan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, celakalah orang-orang yang mutanatti'un. Beliau mengatakan 3 kali, celakalah mutanatti'un, celakalah mutanatti'un, celakalah mutanatti'un. Apa makna mutanatti'un? Yaitu adalah orang yang berlebih-lebihan, mencari cara-cara melampaui batas dari apa yang diperintahkan, diajarkan dan
dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan niat yang baik sebelumnya, dengan motivasi yang baik sebelumnya, akhirnya malah terjerumus kepada yang justru berlawanan dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, "Saratil awsanul lati kanat fi qaumi Nuhin fil Arabi ba'du." Maka jadilah berhala-berhala yang ada dari kaum Nabi Nuh itu turun-temurun sampai kepada masyarakat bangsa Arab setelahnya. Maka kata beliau, amma wad fakanat likalab bidaumatil jundal. Maka berhala wad itu menjadi berhala yang disembah oleh Bani Kalab yang bermukim di Daumatul Jandal, yaitu di sebuah distrik dari Irak zaman dulu. Wa amma suwa'un fakan li Huzail. Adapun berhala Suwa itu menjadi berhala yang dijadikan simbol Tuhan sembahan bagi Bani Huzail. Wa amma Yagus fakanat li Murad. Adapun berhala Yagus dijadikan simbol Tuhan berhala bagi Bani Murad. Summa li Bani Gutaif bil Jurub inda Saba. Kemudian juga dijadikan berhala oleh Bani Gutaif di daerah Jurub di negeri Saba. Amma Ya'uq fakanat li Hamadan. Nah, adapun berhala Ya'uq itu jadi kaum Hamadan yang menjadikan berhalanya turun-temurun. Wa amma Nasr fakanat li Himyar li ali dhi kala'in. Adapun berhala Nasr itu dijadikan simbol Tuhan yang disembah oleh keluarga Bani Kala' di Jazirah Arab. Maka Ibnu Abbas mengingatkan bahwa semua mereka itu akhirnya turun-temurun dijadikan sembahan oleh suku-suku dari kabilah Arab. Wahya asma'u rijalin solihin min qaumi Nuh. Asalnya mereka itu adalah nama-nama kaum yang soleh. Fala mahalaku auha syaitan ila qaumihim anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha. Tatkala mereka telah meninggal, lalu kemudian syaitan membisikkan bisikan-bisikan yang mencelakakan mereka untuk meletakkan gambar-gambar patung dan berhala mereka itu di majlis-majlis mereka. Dalam riwayat lain di kubur-kubur mereka, akhirnya dijadikan sebagai tempat upacara peribadahan mereka. Inilah pelajaran yang penting dan berharga bagi kita semuanya di dalam menjaga melindungi kemurnian tauhid kita dari terjerumus kepada penyembahan selain Allah, di antaranya dengan menjauhi patung-patung dan berhala-berhala orang-orang yang saleh. Sehingga baik disadari atau tidak disadari, kita telah menjaga kemurnian tauhid akidah kita dari generasi ke generasi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.